Benar, pernyataan bahwa sebisa mungkin untuk tidak mempercayai diri kala cinta menyambangi hati. Ketika semua keburukan bahkan kadang terlihat baik, rasa suka yang telah menguasai diri seakan mampu mengendalikan hati. Banyak orang yang seakan enggan percaya bahwa diri sedang dibodohi kala cinta mendatangi, menjadikan emosional semakin jauh meninggalkan logika, memilih untuk tetap nyaman dengan ketidaknyamanan, memilih untuk tetap diam dalam teriakan kesakitan. Seakan melepaskan begitu sulit untuk dilakukan, dan melupakan begitu lelah untuk dikerjakan. Selamat datang di kanal YouTube Erik Edi Saputro. Bareng gue, Erik. Mencintai sewajarnya merupakan pengingat diri akan sakit yang menanti ketika cinta tak lagi bersemi. Menjadi pagar yang kokoh antara emosi dan logika. Benar akan susah untuk melakukannya. Namun ingatlah bahwa melupakan itu juga bukanlah suatu hal yang mudah. Pada video kali ini, gue bakal ngebahas tentang tema yang berjudul terima seseorang tapi hati menolaknya, serta putus atau udahan, terus blokir sosial media mantan. Beberapa waktu yang lalu, gue sempat nulis di Instagram gue sama di WA tentang menerima seseorang tapi hati menolaknya karena titik-titik. Dan gue juga nulis putus atau udahan terus blokir sosial media mantan karena titik-titik. Jadi pada video ini gue bakal ngebahas dua tema yang berbeda tapi masih dalam satu kesatuan gitu. Di video ini juga gue bakal menceritakan salah satu cerita yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, atau mungkin bisa menjadi teman tidur atau pengantar tidur buat teman-teman semuanya. Sebelum gue mulai bercerita, gue akan membacakan dulu tentang beberapa jawaban di IG Story dengan tema yang terima seseorang tapi hati menolaknya gitu. Ada beberapa teman Instagram gue yang menanggapin. Yang pertama, Cynthia Ariska, Instagramnya @CynthiaAriska. Cynthia bales, mukanya lebih jelek daripada mantan. Jadi terima seseorang tapi hati menolaknya karena mukanya lebih jelek dari mantan. Ini merupakan satu jawaban yang jujur banget ya, Cynthia. Mungkin benar, kadang ini efek dari mantan kali ya, karena mantan terlalu cakep mungkin. Jadi ketika punya pacar yang baru dan dibanding-bandingkan dengan mantan, terlihat sepertinya saya akan malu kalau ketemu sama mantan dalam kondisi yang seperti ini. Jadi dia harus menyakiti orang lain gitu. Nah, sebenarnya ketika gue menuliskan tema ini, gue berpikirnya tentang banyak orang-orang yang menerima tapi terpaksa gitu. Kenapa dia harus menerima tapi sebenarnya hatinya nggak mau menerima? Gue pengen banget mengetahui jawaban orang-orang terkait itu. Karena kalau menurut gue ketika lu nggak suka gitu sama orang, ya udah jujur itu kadang lebih baik gitu, walaupun menyakitkan, daripada kita harus berpura-pura namun ujung-ujungnya tetap menyakitkan juga. Malah ketika kita berpura-pura dan akhirnya tahu kita harus mengungkapkan isi hati kita yang sesungguhnya, orang yang menjadi korban tersebut akan merasakan sakit yang lebih besar daripada kita harus menolaknya di awal gitu. Terus yang kedua, ini ada balasan dari Instagram @UCH13. Jawabannya, lagi malas mikir sendiri. Lumayan ada tempat diskusi. Ini gue nggak tahu. Maksudnya memberitahu bahwa memberitahu gue gitu, ayo kita diskusi, atau mungkin dia menerima orang itu hanya untuk
jadiin teman dia diskusi aja gitu, nggak lebih. Dan ketika seseorang mau lebih, sepertinya tidak. Nggak tahu deh gue. Terus yang ketiga ada dari ZSGI_. Jawabannya, nggak usah diterima dong kalau hati menolak. Gimana sih? Iya, saya tahu. Gue juga bermaksudnya begitu kalau misalnya ketika lu nggak benar-benar suka sama seseorang gitu, hati lu tidak terbuka untuk dia, maka sebaiknya tidak usah diterima. Walaupun itu tadi seperti yang gue bilang di awal, walaupun itu nanti mungkin akan menyakitkan. Nah, ini kejadian seperti cerita berikut ini yang bakal gue sampaikan dari seorang teman di Bengkulu sana, namanya Aziza, tentu bukan nama yang sebenarnya, alias nama samaran. Jadi si Aziza ini pernah menerima seorang cowok dengan alasan kasihan. Jadi si cowok ini menyatakan kalau dia itu suka sama Aziza gitu. Nah, dengan perasaan tersebut gitu, dengan rasa suka yang dimiliki sama cowok itu kepada Aziza, si cowok itu jadi siap untuk melakukan apa aja untuk dia gitu. Bahkan dia menurutin semua keinginannya si Aziza, hingga si Aziza terbawa suasana sampai sampai seakan-akan memanfaatkan si cowok gitu. Si Aziza ini bahkan sempat dikenalin ke orang tuanya si cowok gitu, sama keluarga besarnya bahkan. Udah dianggap seperti kayaknya ini si Aziza ini udah oke deh untuk gue gitu. Terus si cowok uh, dengan bahagianya mengenalkannya ke seluruh seluruh family-nya dia gitu, ke orang tua, ke sanak saudara dan semuanya. Hingga akhirnya seiring berjalannya waktu, karena dari awal memang si Aziza sudah tidak mempunyai perasaan, hingga akhirnya dia memutuskan untuk putus. Nah, waktu proses mau udahan ini ternyata banyak drama yang terjadi. Mulai dari si cowok ngancam gitu katanya buat bunuh diri kalau misalnya sampai putus. Terus nungguin di depan kampus ketika dia masih kuliah gitu. Terus dia bahkan sempat minta tolong sama adiknya untuk nelpon si Aziza, ngomong kalau kalau dia sedang sakit gitu, biar si Aziza datang buat ngasih perhatian dan segala macamnya, hingga akhirnya benar-benar bisa putus gitu. Dan menurut ceritanya si Aziza, sekarang mereka berdua udah sama-sama menikah, dan dia bahagia banget mengetahui itu semua. Nah, berdasarkan cerita ini, justru ketika kita menerima orang hanya karena kasihan gitu, hanya karena hati itu sebenarnya nggak menerima dia, malah akhir-akhirnya kan menjadi problem sendiri untuk kita. Udah hati kita nggak terima gitu, hati kita tersakiti dengan berjalan bersama dia, dan hati dia juga tersakiti. Saat mereka udahan akan ribet juga nantinya gitu, karena memang dari awal hanya cinta itu hanya ada di satu pihak saja gitu. Well, itu untuk yang pertama. Semoga buat teman-teman semuanya yang saat ini gitu sedang sedang dalam fase yang seperti itu, sedang dalam fase gue terima dia karena something gitu, padahal hati gue nggak benar-benar suka sama dia. Maka menurut gue yang sebaiknya mungkin bisa lo lakukan untuk menyudahi semuanya, karena semakin lama rasa itu akan semakin menyakitkan gitu, ketika orang yang lu terima itu sudah memiliki cinta yang begitu besar, namun cinta lu ke dia masih nggak ada juga, dan akhirnya harus udahan, maka dia akan merasakan sakit yang lebih besar juga. Itu adalah langkah terbaik. Memang sakit buat dia mungkin, tapi kadang kejujuran itu memang menyakitkan gitu. Daripada semakin lama akan semakin lebih sakit dari sekarang. Itu adalah tema gue yang pertama. Dan yang kedua, lanjutan dari tema yang pertama sebenarnya,
dia itu putus atau udahan terus blokir sosial media mantan. Gue punya beberapa orang teman yang seperti ini. Gitu. Jadi ketika dia udahan sama pacar atau bahkan sama gebetan, dia malah blokir-blokiran gitu. Mereka seakan-akan ingin saling melupakan secara permanen gitu. Kayak ya udah gitu, kita udahan, kita udah nggak lagi gitu. Gue udah cukup sama lu dan gue nggak mau lagi ngeliat-ngeliat lu, kira-kira gitu. Hingga akhirnya dia harus ngeblokir sosial media mantannya itu. Mungkin yang dilakukan sama beberapa orang tentang hal ini mungkin benar berdasarkan perspektifnya masing-masing gitu ya. Tapi kalau menurut gue ketika lu udahan sama seseorang bukan berarti lu harus memutuskan silaturahmi gitu. Lu udahan sama dia dalam hal asmara, tapi tidak dalam hal pertemanan atau dalam hal sosialisasi. Karena akan menjadi suatu hal yang tidak baik. Cinta itu menjadi sesuatu yang jelek nantinya. Bukankah Tuhan menciptakan rasa suka itu menjadi suatu karunia yang indah untuk manusia gitu. Kenapa karunia yang indah itu malah dijadikan alat untuk saling bermusuhan atau untuk saling tidak bertegur sapa. Betul, mungkin karena hal buruk yang terjadi ketika mereka bersama. Untuk itu mungkin kita bisa maklumi, tapi kalau hanya masalah sepele, kalau menurut gue sih, ini balik lagi ke orang-orang ya, tapi kalau menurut gue, memblokir itu bukan suatu pilihan yang baik gitu. Karena itu tadi kita bisa untuk tetap bersilaturahmi sebenarnya sama orang yang udah menjadi masa lalu. Kan lagian juga udah masa lalu gitu. Udah tidak ada hubungannya lagi untuk hidup kita ke depan. Dan beberapa orang dari temen gue jawab bahwa mereka ngeblokir mantannya itu untuk usaha dia buat move on gitu, buat bangkit dari keterpurukan hubungan asmara di masa lalu. Atau dia ngeblokir mantannya itu karena tidak mau kilap gitu buat stalking mantan dan segala macamnya. Dan gue nggak tahu itu termasuk salah satu cara yang terbaik atau tidak untuk melupakan seseorang. Karena kalau menurut gue lagi nih, kalau misalnya lu kehilangan tumbler, maka cara menggantinya adalah dengan tumbler baru. Jadi mungkin aja nih solusi buat lu ketika lu kehilangan orang yang lu cinta, maka berusaha lo untuk mencari orang baru yang bisa lu cintai dengan ekspektasi lo gitu. Hal ini juga gue tanyakan di Instagram. Gue tulis putus atau udahan terus blokir sosial media mantan karena titik-titik. Ada beberapa teman Instagram gue yang menjawab gitu. Yang pertama @Witia_Maika. Jawabannya adalah nggak mau ngelihat mukanya lagi. Hahaha. Sebenarnya ketika lu nggak mau ngelihat muka seseorang, bisa nggak sih kalau misalnya ya udah gitu di hide aja, bisa nggak sih? Tapi daripada nge-hide mending ngeblokir ya. Ini alasannya masuk sih. Karena kan kalau di Instagram kan tempatnya kita untuk memasang foto-foto terbaik ya. Jadi takutnya mungkin si teman saya Widya ini takutnya kalau misalnya nggak diblokir, nanti ketika dia update foto kelihat lagi tuh dan terulang lagi momen-momen masa lalu kali ya. Terus si Agatha Tata gitu. Kalau putus baik-baik sebisa mungkin tetap jadi kawan. Kalau putus karena something, ya mungkin balas dendam, dia bilang. Ini gue nggak terlalu paham maksudnya. Putus baik-baik itu yang seperti apa gitu.
Karena ketika orang putus, baik-baik, kalau baik-baik sih nggak putus harusnya ya. Mungkin maksud Tata adalah putus karena mau ini kali, anak SMA yang mau ujian nasional kali ya. Kita putus ya. Aku mau fokus buat ujian nasional. Mungkin itu ya kali ya. Terus kalau putus karena something mungkin balas dendam dia bilang. Nah ini juga gue nggak tahu kenapa lu harus emosi ketika lu udahan sama cowok lu atau cewek lu gitu. Mungkin bener dia nyakitin lu gitu. Mungkin karena cowok atau cewek lu selingkuh. Itu bukan berarti kita harus membalas perlakuannya dia deh kayaknya kalau untuk hal-hal yang semacam itu. Karena ketika misal nih cowok kita selingkuh dan kita melakukan hal yang sama ke orang lain, berarti kita sama aja dong dengan mantan kita tersebut. Berarti mantan yang menurut kita tidak baik itu. Nah, alangkah baiknya ketika memang pasangan kita itu ternyata berselingkuh dan melakukan kesalahan, ya menurut gue itu dijadikan pembelajaran aja buat lu gimana caranya untuk memilih pasangan yang lebih baik biar kedepannya tidak kejadian lagi. Bukankah pengalaman itu adalah guru yang terbaik? Maka lakukan pembelajaran di setiap kejadian yang udah lo alami gitu. Well, selanjutnya ini ada dari Ed Senja Tresna. Jawabannya biar cepat move on. Nah, ini adalah rata-rata jawaban hampir semua orang atau hampir semua teman yang gue tanya. Kalau misalnya lu ngeblokir mantan lu atau gebetan lu, mantan gebetan lu, itu tuh alasannya kenapa? Hampir semua menjawabnya adalah biar cepet move on. Kayaknya ini merupakan salah satu jawaban yang paling logis ya dari semua jawaban mungkin ya. Karena benar kadang kita udah susah payah nih untuk melupakan seseorang. Sudah berhasil nih, katakanlah kalau misalnya kita persentasekan dari 1 sampai 100, kita tuh udah 80% merupakan mantan kita itu gitu. Tapi ternyata ketika dia upload foto, yang awalnya 80% kita sudah hampir berhasil melupakan dia, luntur semua jadi tinggal 1% mungkin. Justru kita malah keingat sama orang yang pernah mengisi ruang-ruang hati kita ketika kita lagi bermain Facebook katakanlah atau bermain Instagram dan melihat foto-foto dia gitu di tempat yang dulu pernah sama-sama kita tongkrongin gitu, tempat dulunya menjadi lokasi yang selalu didatangin kala ngedate atau kala waktu ngedate tiba gitu. Itu bakal bikin pertahanan diri lu untuk cepat move on hancur sih memang. Apalagi buat lu yang masih memendam rasa gitu sama mantan lu. Memang paling benar kayaknya diblokir ya. Oke, terus ini ada lagi dari Haihani _ terus jawabannya adalah lah itu mantan gue yang begitu. Apa sih pertanyaan lu relate sama lu? Pertanyaan gue bisa relate karena ini adalah satu kondisi yang hampir dirasain semua orang gitu. Enggak dirasain sih, maksud gue hampir terjadi di lingkungan sekitar kita gitu. Nah, gue juga ngangkat tema-tema dalam pembahasan gue selalu tentang hal-hal yang biasanya bakal terjadi gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini adalah contohnya, walaupun kita nggak ngalamin atau kita tidak melakukan, tapi biasanya ada orang di lingkungan kita yang melakukan. Itu kenapa maksudnya itu adalah cara biasanya gue untuk mencari bahan-bahan untuk dibahas. Dan yang terakhir ini ada dari @tmrldl _ jawabannya adalah nyembuhin diri sendiri. Iya sih, hampir sama kayak berusaha untuk move on tadi ya. Karena kan hati itu nggak bisa diobati dengan cara medis gitu.
hati yang terluka karena cinta itu tidak bisa diobati dengan medis gitu, hanya mampu diobati oleh diri gitu, hanya mampu oleh diri sendiri untuk menanganinya. Dan mungkin benar ketika hati lu luka oleh perasaan ketika suka sama orang lain, cara terbaik untuk menyembuhkan diri adalah dengan tidak melihatnya gitu. Sama halnya dengan kulit lu deh, kulit lu yang terluka karena pisau katakanlah. Nah, cara terbaik untuk tidak terluka lagi adalah jangan bermain pisau dulu untuk dalam waktu dekat gitu. Sehingga lu bisa benar-benar untuk fokus menyembuhkan luka itu. Ya, gitu kali ya. Ya, gue yakin lu semua punya jawaban sendiri-sendiri terkait dua kondisi ini, dan apapun jawaban yang lu milikin, pastikan bahwa itu adalah jawaban terbaiknya. Mungkin itu aja yang bisa gue bahas dalam video kali ini. Terima kasih banyak lu udah mau dengerin. Komen kalau misalnya ada hal yang lu pengen gue bahas. Like kalau lu suka video ini, dislike aja kalau lu nggak suka nggak apa-apa. Jangan lupa untuk subscribe kalau lu masih pengen dengar gue ngomong lagi. Mari berteman di sosial media. Gue ada di Twitter Erik Andi Saputro dan di Instagram Erik Andi Saputro juga. Terima kasih banyak. Nama gue Erik.